Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sayyidina tahirin wa ala ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala alihi taharati ummahatil mu'minin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa sahbihi wal ali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd mukarram wal muhtaram sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai, sama-sama kita taati. Kemudian kita bersama mujahid fisabilillah Habib Muhammad Wahab bin Ali bin Said, begitu pula kemudian kita tercinta Ismawati Ali, itu juga Habib Ja'far bin Said, Habib Zain bin Said, Habib Uraidi bin Said, dan semua keluarga besar Ponpes Tajul Alamin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru kita bersama Habib Muhammad As-Saddad dan juga para habaib, para ulama, para kiai yang hadir di tempat ini. Dan minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pengajian malam Selasa, masih dalam bab pembahasan tentang fadilahnya ilmu. Kemarin kita sudah bahas faedah yang pertama dan faedah yang kedua. Kita tidak melanjutkan faedah yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa fuqaha'uhu qalilin sa'iluhu kathirin mu'tuhu al-amru fihi khairun min al-'ilm. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل مؤتوه كثير سائله العلم فيه خير من العمل. Faedah yang ketiga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kata Nabi, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicara kepada para sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu. Nabi berbicara kepada sahabatnya, Nabi bilang bahwasanya kalian ini asbahtum fi zamanin, hidup di zaman, hidup di masa yang mana kathirin fuqaha'u. Kalian di para sahabat, kalian hidup di zaman, di masa yang mana kathirin fuqaha'u, yang di mana di zaman itu, di masa itu banyak fuqaha'nya, banyak orang ahli fikihnya, banyak orang yang alimnya. Orang alim di masa itu, di zaman Nabi, zaman sahabatnya sendiri, itu sangat banyak. Kathirin fuqaha'u, banyak orang alimnya, banyak orang yang faqihnya. Fuqaha itu zaman dari faqih, orang yang faqih, ahli fikih, orang yang benar-benar alim, orang yang mengerti agama. Kathirin fuqaha'u, di zaman itu, di zaman yang mana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zaman yang banyak orang alimnya, banyak orang faqihnya, banyak orang yang ngerti agamanya. Qalilin qurra'uhu, dan sedikit di zaman itu sedikit qurra'uhu, orang yang ahli tilawah, qari, orang ahli tilawah, orang
wa khutaba'uhu, dan sedikit pula orang-orang yang ahli khutbah, orang-orang penceramah, ahli khutbah, khatib, khutbah jamak daripada khatib. Sedikit pula khutaba'uhu, sedikit yang namanya orang yang berceramah, khatib, khutbah, orang yang pandai berbicara, orang yang sering berceramah, penceramah. Qalilin sa'iluhu, dan juga di zaman tersebut qalilin sa'iluhu, sedikit pula orang-orang yang meminta, orang-orang yang meminta, orang meminta-minta. Di zaman itu, di zaman para sahabat, di zaman Nabi hidup di situ, itu juga qalilin sa'iluhu, pengemis di zaman itu, orang-orang yang minta-minta itu sedikit. Kathirin mu'tahu, malah banyak orang yang ngasih, orang yang ahli sedekah, orang yang infak pada zaman itu. Makanya sedikit orang-orang yang ngemis, tak minta, karena di situ banyak yang mu'tahu, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli zakat, orang yang ahli infak, orang yang dermawan, itu sangat banyak di zaman tersebut. Jadi tentunya pada zaman itu, zaman sahabat, di zaman yang banyak orang fakihnya, orang alimnya, sedikit orang yang ahli qiraah, qari'nya, sedikit pula orang yang ahli khutbah, penceramah, orang yang pintar ngomong, kalam. Sedikit pula juga di zaman itu orang yang meminta-minta, pengemis, bahkan banyak orang yang ahli sedekah, banyak orang yang ahli infak. Maka bagaimana sikap kita kalau kita hidup di zaman yang semacam itu? Nabi memberikan sikap kepada kita. Bagaimana sikap kita pada zaman itu? Apa yang harus kita perbuat ketika zaman semacam itu? Apa pilihan kita pada zaman yang semacam itu? Nabi memberikan pilihan, Nabi mengajarkan kepada kita, memberi kita, kalau kita ada di zaman yang semacam itu, maka al-amalu fihi khairun minal ilm. Kalau di zaman yang banyak orang alimnya, orang yang hidup di zaman orang yang banyak alimnya, orang faqihnya, sedikit orang yang ahli qiraahnya, sedikit orang yang ahli khutbah, penceramahnya, sedikit pula orang yang meminta-minta, maka di zaman yang semacam itu al-amalu fihi khairun minal ilm. Amal, kalau kita di zaman hidup di zaman yang semacam itu, amal itu lebih baik daripada ilmu. Mengamalkan ilmu kita, banyak beribadah, banyak salat, banyak i'tikaf, banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, itu lebih baik daripada ilmu, lebih baik daripada ilmu, daripada mencari ilmu, daripada ngaji, daripada mengkaji hukum-hukum Allah. Itu amal ibadah kita, perlakuan mengamalkan ilmu tersebut, itu lebih baik daripada kita mengkaji ilmu, kita mencari ilmu untuk mengkaji ilmu, hukum-hukum agama. Itu lebih baik mengamalkan, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang alimnya, memang sudah banyak orang-orang yang alim yang hidup di zaman tersebut. Bagaimana tidak banyak orang yang alim di zaman tersebut? Bagaimana tidak, karena di hadapan mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, mereka belajar langsung dari Rasulullah, melihat langsung praktek-praktek ibadah dari Rasulullah. Mereka keluar, mereka tamatan alumni madrasahnya Rasulullah. Para sahabat, bagaimana? Gak heran kita kalau di zaman itu, di zaman para sahabat, banyak orang-orang yang faqihnya, banyak orang-orang ulamanya, banyak orang alimnya. Karena kita heran, karena mereka sezaman dengan
Rasulullah, mereka belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bilang khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman, ya, sebaik-baiknya koran masa, sebaik-baik masa adalah qarni, zamanku. Ya, karena mereka para sahabat langsung bertemu dengan Nabi, ya, bermuamalah dengan Nabi, bisa memandang langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar ilmunya Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dari sumbernya. Ya, makanya gak heran di zaman itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sikap bahwasanya beramal, ya, mengamalkan ilmu dan beribadah di zaman yang semacam itu lebih afdal, lebih baik daripada ilmu. Jadi amal dikedepankan daripada ilmu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wasayati 'alan nasi zamanun, ya, nanti, ya, kata Nabi, nanti bakal datang suatu zaman. Semacam apa zaman tersebut? Qalilun fuqaha'un, ya, sedikit orang yang faqih, ya, sedikit orang yang alim, ya, sedikit. Nanti bakal datang suatu zaman, sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya, betul-betul memahami ilmu agama. Itu nanti suatu zaman bakal datang itu semacam itu. Kebalikan zaman yang Nabi bilang tadi di zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah orang yang semacam itu banyak, orang yang faqihnya, orang yang alimnya. Tapi nanti kata Nabi suatu zaman nanti bakal orang sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya. Nah, kita udah ngalamin di zaman yang Nabi bilang dari jauh-jauh hari. Sekarang kita udah alamin orang-orang yang betul-betul orang-orang faqih, orang-orang yang alim, benar-benar ilmunya ngelotok gitu. Itu jarang sudah kita temui. Ya. Banyaknya apa? Di zaman nanti itu yang Nabi bilang saya di zaman itu, yang bakal datang di zaman itu, apa yang banyak di situ? Kathirun khutba'un. Ya, banyak orang-orang yang berkhutbah, banyak penceramah-penceramahnya, banyak orang-orang yang pintar ngomong. Qalilun mu'tahu. Di zaman tersebut juga sedikit orang yang dermawan, sedikit orang yang ahli sedekah, sedikit orang yang ahli infak. Kathirun sa'iluhu. Di zaman tersebut kathirun sa'iluhu, banyak pula orang-orang yang mengemis, orang-orang pengemis, ya, orang-orang yang minta-minta. Itu bakal banyak gitu. Di zaman kita nih sekarang, zaman yang sudah Nabi bilang dari jauh-jauh hari, bakalan datang nanti suatu zaman, ya, sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya. Yang banyak apa? Orang-orang yang ceramah, ya, penceramah, orang-orang yang ahli khutbah saja, ya, ahli penceramah saja, pintar ngomong doang, ya. Kemudian juga sedikit orang yang dermawan, ahli sedekah, ya. Begitu pula juga banyak di situ orang-orang yang mengemis. Ini zaman kita nih, zaman yang Nabi bilang menjadi hari, kita udah ngalamin tuh. Ada udah semua tanda-tandanya kita udah ngalamin. Jadi kita mau cari, sekarang mau cari orang yang benar-benar faqih, benar-benar ahli ilmu, ya. Warasihuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya benar-benar mantap, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang wara, orang-orang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah. Susah, ya, susah. Satu dua sekarang itu orang-orang ulama-ulama, yang benar-benar ulama, ya, bukan ulama-ulamaan, cuman fuqaha, cuma pintar ceramah aja, ya. Cuma pintar ceramah doang, mengolah-olah kata, cuma pintar mengolah-olah kata, cuman nggak ada ilmunya, ya. Cuma pintar ceramah tapi nggak ada ilmu. Kita udah sering lihat tuh, ya, yang macam kayak gitu tuh. Jadi kalau yang biasanya di TV, pusat-pusat itu biasanya pintar-pintar ceramah doang, ya, pintar ceramah. Tapi kalau ditanya soal hukum, ya, ditanya soal hukum jawabnya ngasal-ngasal. Ditanya soal hukum, fatwa macam-macam, ngaco fatwa ngasal-ngasal. Biar dia nggak malu di depan umum, ya, dia biar dibilang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dijawab dengan ngasal-ngasal. Ini orang bukan orang yang faqih, bukan
bukan orang yang ahli ilmu. Ya, orang-orang yang semacam ini orang-orang berkhutbah, ya, orang yang pandai berkhutbah, orang-orang yang pandai berceramah saja. Ya, itu kita dialami di zaman kita sekarang. Al-ilm fihi khairun min al-amal. Maka ya, sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, bagaimana kita bersikap ya, pada zaman yang diomongkan, yang dikabarkan oleh Nabi, ya, bagaimana pilihan kita pada zaman tersebut, ya, di zaman sekarang ini bagaimana pilihannya, ya, apa yang harus dikedepankan. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman tersebut, ya, ilmu di zaman yang sedikit ulamanya, sedikit orang fakihnya, banyak orang yang pintar ceramahnya, pintar ngomongnya, ahli khutbahnya, maka di zaman tersebut al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman semacam itu lebih baik, lebih afdal, lebih dikedepankan daripada amal. Kita harus ilmu, mengutamakan ilmu di zaman yang semacam itu. Ya, al-ilmu fihi khairun minal amal. Dibaca di zaman semacam itu, ilmu itu lebih baik daripada amal, daripada ibadah, ya. Lebih daripada kita mengerjakan ibadah yang lainnya. Ilmu ini lebih baik, lebih afdal di zaman yang semacam kita ini. Makanya ini fadilahnya ilmu, keutamaannya ilmu. Orang beribadah, ya, kalau nggak ada ilmu bagaimana? Makanya Nabi selalu mengedepankan ilmu daripada amal di zaman yang semacam ini, karena sedikit orang yang paham agama, ya, sedikit orang alimnya, sedikit orang yang paham tentang syariat Islam. Makanya Nabi menentukan sikap bahwasanya ilmu di zaman yang semacam itu lebih afdal, lebih baik daripada amal. Artinya apa? Kita harus lebih rajin, ya, untuk mencari ilmu daripada beribadah. Meskipun mencari ilmu ini termasuk ibadah, ya, bahkan lebih baik daripada ibadah, ya. Banyak kalau ada yang mengatakan bahwasanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, kita nuntut ilmu nih, hadir di majelis ilmu, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat dan lain sebagainya. Kita belajar ilmu sangat banyak. Intinya, ya, ilmu dikedepankan. Kita mencari ilmu, ya, kita mengkaji ilmu, menghadiri majelis ta'lim, itu lebih dikedepankan daripada amal. Karena bagaimana seseorang beramal kalau tanpa ilmu? Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang barakah, sehingga kita dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang tadi nanti akan diteruskan oleh Habib Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.